Maka saya tanya tuh ngebom begitu ngawur tidak? Jihad bukan? Jangan, anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Hati-hati anak-anak muda. Sebab anak-anak muda kadang-kadang gampang terpengaruh, gampang diprovokasi, saudara. Jadi saya ingatkan jangan. Kita boleh keras, kita boleh berani, kita wajib jihad. Tapi ada tempatnya, ada medannya, saudara. Jangan sembarangan ngebom, jangan sembarangan ngebunuh, jangan merusak nama Islam, saudara. Betul? Radikal pahamnya kemana, yang liberal kemana, saudara? Saya tanya ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, paham radikal ngawur tidak? Yang liberal ngawur tidak? Ngawur, enggak begitu. Islam itu agama damai, agama tentram. Cuma, saudara, kalau kita diserang, wajib kita pakai pedang. Maksudnya wajib pakai pedang, wajib kita lawan. Enggak boleh kita diam. Ini ajaran Islam, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir sini. Kalau begitu ajaran Islam pada prinsipnya, saudara, ingin perang atau tenang? Ajaran Islam ini damai tidak? Tentram tidak? Bagus tidak? Tapi kalau kita diserang oleh musuh Islam, boleh lari tidak? Siap lawan mereka? Siap habisi mereka? Takbir! Radikal bahaya tidak? Liberal bahaya tidak? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Nah, maka itu kita sesalkan. Pemerintah kita udah bagus bikin program deradikalisasi. Kan bagus tuh, saudara. Tapi sayangnya apa? Pemerintah membiarkan liberalisasi. Radikalnya dihantam, liberalnya dipelihara. Bahkan pemerintah ikut-ikutan liberal. Jihad itu adalah untuk menghadapi musuh. Bukan jihad itu adalah untuk mengganggu kedamaian. Keliru sekali. Cuma sekaligus kita harus hati-hati. Ada orang menyamakan jihad, ajaran jihad adalah ajaran radikal. Keliru juga. Dia mau menfitnah umat Islam. Keliru juga, saudara. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memerangi radikal. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi ya. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memberantas radikal. Siapapun yang berbuat radikal harus kita berantas, tidak boleh. Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan menjadi radikal, tidak. Diperintahkan Allah jihad, kenapa? Menghadapi orang-orang musyrik yang radikal saat itu. Apa sulitnya untuk mendudukkan tokoh agama dalam satu tempat? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, FPI, ormas-ormas ini duduk bersama. Lalu kita buat suatu kesepakatan sebagaimana founding father negeri ini dulu pernah duduk bersama. Pada waktu itu mereka belum punya alat secanggih kita. Duduk kita bersama, apa sih yang disebut radikal itu? Kita buat pasalnya. Sehingga ketika kita sudah punya acuan, siapapun yang membawa tongkat kurang dari 100 cm, maka dia bukan 1 meter. Sehingga kita tidak berkelahi untuk menetapkan ini tongkat 1 meter atau tidak. Karena masing-masing berkata, tongkat saya 1 meter. Yang satu mengatakan, saya 1 meter. Yang satu mengatakan, kamu kurang 1 meter. Kita buat standar yang namanya 1 meter adalah 100 cm. Pasal pertama, orang akan disebut radikal kalau dia tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pasal 1, siapa saja yang tidak mengakui NKRI, Pancasila, maka dia radikal. Sekarang kita timbang dengan timbangan ini. Siapa yang dikatakan radikal? Kita tanya Habib Rizik Syihab. Apakah Habib Rizik tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI? Saya yakin dan percaya Tengku Zulkarnain, Ustadz Habib Rizik Syihab, Ustadz Bahar bin Smith yang dituduhkan radikal itu akan mengeluarkan pernyataan atas pertanyaan, kami cinta NKRI. Pasal 2, siapa yang pernah mengeluarkan ujaran kebencian, bila tidak seagama dengan kamu, hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ratakan dengan tanah. Barulah dia dicap dia radikal. Jadi sehingga tidak keluar pernyataan tertentu
untuk menembak kelompok tertentu. Itu yang akan meramaikan. Nah, yang perlu kita cermati, apakah ini memang sengaja ramai atau memang ingin dibuat ramai untuk dijadikan sebuah komoditi. Maka ke depan saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini bisa duduk bersama dari pihak TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, tokoh masyarakat, budayawan, duduk bersama. Kita buatkan pasal-pasal ini, ketika orang ini tidak kena dalam satu pasal pun, maka dia tidak radikal. BNPT tidak punya alasan hukum tentukan kriteria penceramah radikal. Sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang mengeluarkan kriteria penceramah direspon oleh pengamat intelijen dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Khairul mengatakan dirinya percaya pemerintah melalui BNPT memiliki niat baik sebab saat ini masyarakat seperti galau karena dianggap makin reaktif, intoleran, mudah beringas. Meski demikian, Khairul mengingatkan agar pemerintah tetap tidak mengabaikan pentingnya alasan hukum yang tepat dan kuat. Hal itu penting jika memang ingin melakukan penertiban. Pemerintah, kata Fahmi, harus ingat bahwa sebuah peraturan harusnya berlaku untuk durasi yang panjang. Namun mereka dibatasi oleh waktu 2 kali 5 tahun periode jabatan presiden. Menurut Fahmi, pemerintah seharusnya hati-hati dalam mengkapitalisasi persoalan radikalisme. Dalam pandangan Fahmi, masalahnya dalam UU tersebut tidak menjelaskan definisi radikalisme. Konsekuensinya hingga saat ini tidak ada atau belum ada lembaga negara manapun yang secara sah dapat menentukan siapa yang radikal dan apa yang bisa dilakukan kepadanya. Ia menyayangkan BNPT sampai berani merumuskan sikap anti pemerintah sebagai salah satu kriteria radikal. Hal ini akan menjadi polemik atau problematik jika tak dirumuskan secara jelas. Lebih lanjut, ingin tahu dalam kriteria yang disampaikan BNPT apa yang ingin dilakukan pemerintah, mengatur metode ceramahnya, pendakwah, atau substansi lainnya. Dalam pandangan Fahmi, pernyataan yang lebih mendasar adalah mengapa mereka membangun apa yang disebut sikap anti pemerintah. Para penceramah dan pengundangnya tidak berada di ruang hampa. Ia lebih setuju jika pemerintah mengingatkan perilaku buruk, apalagi di Indonesia masih banyak persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang harus direspon. Kesimpulan saya. Ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Mukhtar, insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan. Buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang soleh. Tadi kan ceramah saya sih bilang, siapa yang dipilih? Pilih yang soleh. Yang soleh itu menurut saya, menurut Bapak ini, menurut Bang Karni. Kalau menurut Bang Karni tidak soleh, tak usah dipilih. Di mana salah pernyataan saya? Pilihlah presiden yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Di mana salahnya? Masa saya harus bilang pilihlah DPR, terserah. Mau yang bejat, mau yang soleh silakan, mau yang homoseks silakan. Tidak mungkin dong. Sebagai penceramah, mesti saya bilang sebagai penceramah, pilihlah pemimpin yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Kalau DPR ngaku Islam piara anjing, gak usah dipilih. Kalau kan hak saya. Kan hak saya calon DPR piara anjing ngaku Islam, saya nggak mau pilih. Itu hak saya. Terus saya dibilang ekstrim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja lah saya bilang. Terima kasih Bang Arni. Baik.